kok anak itu pola artinya kan si anak itu mempunyai tujuan, mempunyai keinginan. Keinginan dalam arti luas loh. Karena apa? Yaitu berarti kita harus ingat bahwa apa sih arti kekuatan? Apa sih arti kita punya kebesaran? Apa sih arti kita punya kesaktian? Kalau kita kok buat sombong, buat diri, akhirnya juga akan mencelakai diri sendiri. Berarti kan ada istilah sekarang ini kayak di kampung saya, dasar manusia binatang. Kan begigitu. Itu. Berarti kan dengan dari cerita tadi, rangkuman tadi kan berarti kalau ada yang menyebut istilah manusia binatang berarti kan itu orang sombong gitu kan, sombong, sementara yang disombongkannya itu padahal belum ada apa-apa. Seperti itu. Makanya ya walaupun kita bisa secepat larinya seperti kita punya ketangkasan lah, punya kepandaian, kita rumasa jadi orang besar misalnya, kok kita itu punya mulut kita itu mandi seperti racun, artinya dipercaya banyak orang ini ya jangan digunakan untuk kesombongan. Kita punya kesaktian, punya apa ya untuk menolong orang lain atau kita melindungi orang lain. Kalau seperti itu kan lebih bermanfaat. Ya berarti kata orang tua saya, Seno, setinggi apapun, sehebat apapun, ambillah seperti ilmu padi. Itu seperti itu. Jadi apa benar kayak begitu? Ya betul. Betul. Ya, semakin banyak ilmu ya ganunga cara wong Jawa ganunga bahwa seharusnya kita semakin menuntut. Nah, ini kata-kata yang selanjutnya gegulangan rasa tinresnanan. Setelah mawas diri, jangan tumindak adigang adiguno, gegulangan rasa tresno-tresnanan, rasa saling mencintai. Sebab kalau kita punya rasa saling mencintai, murah kabibebrayan. Murah kabibebrayan artinya kita itu bermanfaat bagi masyarakat banyak. Seperti itu. Sudah pinter, sudah gede, omongannya dipercaya sama orang banyak, kita digunakan untuk kebaikan. Nah kan berguna bagi masyarakat banyak. Murah kabibebrayan itu maksudnya berguna bagi masyarakat banyak. Kita bergaul di kehidupan bermasyarakat itu seperti itu. Itu berawal dari mawas diri itu tadi, berintrospeksi diri lah. Memang seperti itu. Berarti peribahasa Jawa ini pada hakikatnya sama aja ya. Betul, sama saja. Artinya tetap membentuk akhlak mulia agar jangan sampai menyombongkan diri dia. Iya. Pada dasarnya toh nanti mati apa yang dibawa, kan kira-kira seperti itu. Kalau tidak bisa menjadi introspeksi diri dan tidak bisa memberikan kepada lingkungan, iya betul. Toh kita nanti akan kembali kepada Tuhan. Kita butuh pertolongan orang yang di lingkungan itu, kan nggak mungkin nanti mati jalan sendiri. Memang seperti kan kira-kira seperti itu gitu. Ya kalau ada pepatah mengatakan gajah mati kan meninggalkan gading. Artinya kan gading itu kan sangat
tinggi nilainya kan. Iya, Ya baik dari ya. indahnya gading itu sendiri, mungkin dari segi punya nilai harga tinggi kan seperti itu. Artinya berguna bagi kita. Nah, gajah mati ninggalkan gading, kita matikan seharusnya jangan meninggalkan baju bekas kan. Iya. Ya kalau hanya meninggalkan baju bekas ya semua orang mati ya. Apa yang punya ditinggal. Iya. Buat apa baju bekas? Ya, kalau kita mati itu seharusnya kan meninggalkan kebajikan. Kan seperti itu. Kalau peribahasa anak-anak sekarang kan seperti itu. Iya. Tua tiga mati guna. Kurang lebihnya. Itu sangat baik Kiseno ya. Jadi untuk mengungkapkan makna atau kembali tadi mengelingkan, iya, agar tidak salah jalan, membawa amanah itu tadi, artinya membawa amanah. Ya Allah memberikan kekayaan, Allah memberikan keanugerahan, Allah memberikan segalanya agar dia tidak salah jalan, agar bermanfaat bagi sekelilingnya ini gitu ya, kira-kira bisa. Jadi tetap kembali lagi artinya ya di atas langit masih ada langit. Betul seperti itu. Nah kayak seperti bahasa apa namanya juga mereka ngomong itu, lihat itu anak pola bapak keprada. Apa maksudnya itu Kiseno? Oh, anak pola bapak keprada. Itu juga peribahasa itu. Anak molah bapak keprada kan artinya kita sebagai orang tua kok anak itu pola artinya kan si anak itu mempunyai tujuan, mempunyai keinginan. Keinginan dalam arti luas loh. Ingin sekolah yang tinggi, ingin jadi ini, ingin bermanfaat. Artinya sangat luas sekali anak pola. Kan gitu ya Mas, nanti anak apapun yang diperbuat anak, mau baik mau buruk, tetap orang tua yang kebawa. Seperti bahasa itu anak pola bapak keprada. Dalam segi yang sangat positif. Kalau anak pola, anak punya keinginan, Pak, saya pengen sekolah. Nah yang kepradahnya itu kan orang tua punya kewajiban untuk menuruti apa yang jadi keinginan anak. Ini dari segi positifnya loh. Iya. Nah satu ya harus kita mengeluarkan biaya untuk menyekolahkan anak itu sendiri. Saya kepengen jadi ini loh. Orang tua yang keprada, orang tua yang harus budidaya bagaimana caranya anak menjadi anak yang tujuannya nanti tercapai kan seperti itu. Nah dari segi negatifnya itu arahnya tidak anak pola bapak keprada. Jadi misalnya baik dan jeleknya si anak itu tergantung dengan panggulawentah orang tua itu sendiri. Panggulawentah itu cara bahasa yang modern ya pendidikan. Ya pendidikan mendidik dari orang tua itu sendiri kepada si anak. Iya. Makanya kalau mendidik anak kok caranya kurang baik, anak juga nanti akan tidak baik. Nah makanya pepatahnya tidak anak molah bapak keprada menurut pendapat saya. Tapi ada pepatah kacang kuwi ora bakal ninggal lanjaran. Orangnya ke situ. Kacang kan tahu kan? Tahu. Misalnya kacang panjang, ditanam kan ditaruhin itu tuh. Iya kayu, bambu apa. Nah,
Kalau kacangnya itu ditanam di sini, Iya. bambunya kan harus di sini lanjarannya. Dia akan mengikuti. Tapi kok kalau lanjarannya kok tidak lurus, tidak bengkok, kok bengkok atau doyong, itu si kacang juga akan doyong. Artinya apa? Itu hanya kata-kata peribahasa itu. Kalau kok si bapak kok perbuatannya tidak baik, ya barangkali anak mau akan mengikuti. Misalnya seperti ini, contoh paling kecil saja. Kita punya anak kecil yang seharusnya dididik sejak dini untuk bagaimana cara menghargai orang tua misalnya. Misalnya minta sesuatu, atau minta uang, entah minta makanan, dengan cara memberinya itu kok dilempar, tuh dimakan. Nanti anak juga akan mengikuti. Tapi kok kalau orang tua itu memberinya dengan baik, nih makanannya, tolong dimakan. Itu juga anak juga akan mengikuti. Tapi dengan cara dilempar anak mengikuti. Misalnya, tolong bapak beliin rokok dong. Dia pergi ke warung. Tuh rokoknya pak. Loh kok dilempar ya bapak aja ngasih saya makanan dilempar tuh seperti itu. Makanya ada pepatah kacang gue ora bakal ninggal lanjaran. Artinya baik dan buruknya si anak tergantung dengan orang tua itu sendiri. Kan seperti itu. Kalau anak olah bapak perada itu ya sudah jelas. Sebagai orang tua, anak punya keinginan, ya orang tua yang harus membudidayakan kan. Bagaimana cara anak itu mencapai tujuan. Itu seperti itu. Kira-kira. Berarti makna-makna daripada peribahasa ini sangat luhur sekali ya Kiseno ya. Ya sangat luhur. Makanya kalau ada orang mengatakan, oh ada orang sama orang tua kok tidak baik, loh itu tetangga anak sama bapaknya jangan tidak ada santunnya sama sekali. Biasanya orang pasti ngomong lah kacang isoran ninggal lanjaran kan seperti itu. Ya justru peribahasa yang kayak begini yang ya saya suka bekerja di luar kota, yang selalu yang saya dengar. Itu tadi seperti kacang ora ninggal lanjaran. Ya itu selalu yang saya dengar di lapangan. Ya sambil juga kayak ya segini ngopi, kadang kita ngobrol mengenai keluarga kita. Ya pada titik baliknya itu tadi ya pepatah itu tadi kan. Tapi kan saya nggak tahu apa arti maksudnya. Cuman dia memberi kiasan bagaimana kita memberikan contoh yang baik. Seperti itu memang. Kan seperti itu. Ya, terkadang juga ya kita sudah baik juga kan, ada juga yang nggak baik, tapi kan otomatis ini sifat manusia kan gitu kan. Semua kan pasti ada masanya, pasti ada karena mengikuti modernisasi zaman. Tapi kalau saya perhatikan di lapangan, sopan santun orang Jawa sangat diterapkan sekali. Kalau saya perhatikan, memang seperti itu. Apa katanya? Unggah apa? Anggah ungguh. Oh, anggah ungguh ya. Sopan santun, tata krama. Kalau bahasa yang mendaring itu orang Jawa itu harus punya attitude apa etika tuh seperti itu. Tata cara kehidupan. Makanya ada lagu jangan ditinggal adat ketimuran. Ketimuran berarti bukan hanya orang Jawa, ya di seluruh orang timur, orang Indonesia itu sendiri. Malah peribahasa Indonesia yang jarang disebutkan. Tapi malah peribahasa orang Jawa zaman dulu sampai hari ini masih harum, masih lestari diucapkan. Seperti itu. Saya bilang ya cukup tua juga bahasa-bahasa ini.
Ya itu memang para leluhur, para winasih zaman dulu itu memang seperti itu. Iya, dalam memberikan pendidikan, dalam memberikan pengertian, dalam memberikan wawasan yang disebarkan ke masyarakat luas itu memang seperti itu. Cukup bijak untuk mendidik. Iya. Kalimat-kalimat itu sampai hari ini langgeng. Yang namanya langgeng kan sama saja dengan makanya langgeng abadi, berarti turun temurun tidak akan hilang. Iya. Kecuali orang Jawa yang nggak ngerti Jawa. Maksudnya orang Jawa yang nggak ngerti Jawa itu gimana di sana? Sebenarnya ngerti. Ya. Ya orang Jawa ya seperti orang Jawa yang ngerti. Yang orang Jawa kok tidak tahu Jawanya, yaitu sopan santun ngerti tapi kok tidak dipakai. Adat istiadat kok tahu tapi dia tidak menggunakan adat istiadat. Jadi orang Jawa tidak tahu Jawanya, kan seperti itu. Bagaimana orang lahirnya di Jepang saja, kalau sudah di tanah Jawa atau di Indonesia ya tahu Jawa. Ya udah di sana